anak-anakku, mari kita lanjut materi pembelajaran kita untuk hari ini. Namun sebelum kita masuki materi selanjutnya, kita terlebih dahulu mengerti apa tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama di sini adapun tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan siswa untuk mampu dapat menjelaskan pemberdayaan komunitas lokal dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal. Dan yang ketiga, menjelaskan aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, yang pertama mari kita masuk yaitu tentang hakikat kearifan lokal. Nah, hakikat dalam kearifan lokal itu biasanya terbentuk dari dua kata. Yang pertama itu apa kearifan dan yang kedua lokal. Nah, kearifan itu atau biasa dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kearifan adalah wisdom dan lokal adalah lokal. Nah, di sini John M. Eccles dan Hasan, lokal diartikan sebagai setempat dan wisdom atau kearifan biasanya diartikan dengan kebijaksanaan. Nah, maka dari ini dipahami bahwa sebagai gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan diikuti oleh masyarakat. Nah, seperti itulah hakikat kearifan lokal. Nah, di sini kita lihat bahwa dibuat kearifan lokal itu adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kebutuhan komunitas tersebut. Itulah pengertian dari kearifan lokal. Nah, kemudian di sini ada S. Swarsi menyatakan bahwa kearifan lokal itu merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kemudian di sini juga kearifan lokal masyarakat itu adalah hasil dari proses adaptasi turun-temurun dari periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat tinggal mereka. Nah, dari pengertian-pengertian di atas bahwa kearifan lokal itu bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan hakikat atau pandangan hidup atau ilmu pengetahuan ataupun strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun yang dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Nah, seperti itulah kearifan lokal. Kemudian bagaimana ciri-ciri dari kearifan lokal itu? Yang pertama, ciri-cirinya mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan menginteraksikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Dan yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, cirinya adalah mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. Seperti itulah ciri-cirinya. Sedangkan untuk karakteristik kearifan lokal itu adalah memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Dan yang ketiga, berasal dari anggota-anggota tua masyarakat. Itulah karakteristik kearifan lokal. Di sini ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, bersifat fungsinya itu yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, mampu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat itu sebagai petua atau kepercayaan sastra dan pantangan. Kemudian
bermakna sosial, etika, dan moral. Dan yang terakhir adalah bermakna politik. Nah, di sini bahwa dalam kearifan lokal itu bisa kita lihat berbagai bentuk melalui pemikiran ataupun cara kerja dan cara hidup dan juga nilai sosial yang terkandung di dalam masyarakat itu. Kemudian kita masuk pada bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nah, banyak kita lihat contoh bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia itu. Yang pertama ini berwujud nyata, yaitu berwujud tekstual, bangunan arsitektural, benda cagar budaya, tradisional ataupun karya seni, dan juga tidak berwujud. Nah, tidak berwujud di sini maksudnya bahwa bentuk kearifan lokal itu bisa berupa petua yang disampaikan secara verbal atau berupa seni suara atau yaitu nyanyian, bentuk pantun, cerita ataupun syair-syair yang dilakukan oleh masyarakat itu yang nilai-nilainya diajarkan berupa ajaran tradisional. Seperti itulah bentuk tidak terwujud. Sedangkan potensi kearifan lokal di Indonesia itu dia berupa kearifan lokal dalam bentuk karya-karya masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah bisa kita lihat atau sudah kita gunakan sendiri, yaitu motif batik. Nah, itu sudah kita lihat sendiri bahwa itu merupakan kearifan lokal masyarakat ataupun karya nyata yang sudah kita lihat dan sudah kita pakai sendiri. Kemudian yang kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, yang ketiga itu kearifan lokal dalam bidang pertanian. Dan yang keempat, kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Kemudian ini biasanya kalau dalam kearifan lokal dalam mitos masyarakat itu, misalkan itu bisa berupa mitos-mitos yang masih dianggap keramat ataupun masih sakral. Misalnya contoh yang dianggap itu misalkan kalau kita lihat di daerah-daerah lain itu bisa berupa burung, kucing, juga ada juga yang bisa itu dijadikan sebagai mitos adalah ular. Hal itu bisa kita lihat bahwa itu merupakan jaringan ekosistem yang memainkan perannya dalam kehidupan ekosistem. Tapi itu bisa dijadikan sebagai mitos yang secara turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita. Seperti itulah dalam kearifan lokal mitos masyarakat. Kemudian ada kearifan lokal dalam cerita budaya, petua, dan sastra. Nah, dalam kearifan lokal ini biasanya kita lihat dalam orang Melayu terkenal dengan seninya sastra. Nah, dalam kearifan lokal Melayu ini menggambarkan kearifan lokal yang dijunjung tinggi seperti seni sastra tersebut. Biasanya kearifan lokal dalam masyarakat itu bisa dilihat di kehidupan masyarakat ataupun yang dilakukan oleh masyarakat itu yang mengandung nilai-nilai yang patut kita teladani atau nilai-nilai sosial yang bersifat positif. Seperti itulah pada potensi kearifan lokal. Kemudian kita masuk pada pemberdayaan komunitas. Nah, yang pertama kita tahu dulu apa itu pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh data, kekuatan, kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemberdayaan. Nah, sedangkan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang terkait dalam suatu identitas yang sama.
Nah, di sini ada beberapa contoh kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama adalah karya masyarakat pada seni tekstil baik kain baik tenun. Kemudian kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Kearifan lokal dalam mitos masyarakat dalam bidang cerita dan budaya. Itulah beberapa kearifan lokal yang terdapat di Indonesia. Itu kearifan lokal yang digunakan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri sudah kita gunakan juga. Salah satunya adalah seperti pembuatan batik. Nah, kita sekarang kan sudah banyak yang menggunakan batik. Nah, batik ini sudah merupakan salah satu proses ataupun hasil dari kearifan lokal masyarakat yang sudah dijadikan ataupun diekspor keluar. Itulah merupakan salah satu kearifan lokal yang nilainya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian kita masuk pada partisipasi masyarakat lokal dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan. Nah, yang pertama mari kita lihat yaitu bentuk komunitas dalam pembangunan. Nah, di sini ada beberapa bentuk komunitas dalam pembangunan itu. Yang pertama itu adalah partisipasi dalam bentuk tahap perencanaan. Yang kedua, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Nah, itulah bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat. Nah, biasanya partisipasi ini adalah manifestasi tanggung jawab sosial dan individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas lain. Kemudian bentuk dan jenis partisipasi yang dalam masyarakat itu adalah yang pertama ada partisipasi uang, yang kedua ada partisipasi harta benda, yang ketiga ada partisipasi tenaga, dan yang keempat itu ada partisipasi sosial, kemudian ada partisipasi pemikiran dan juga partisipasi keterampilan, representatif dan juga partisipasi dalam memperoleh keputusan. Nah, semua masyarakat ikut harus terlibat dalam forum dan diskusi ataupun pengambilan keputusan ketika dilakukan pembangunan di dalam masyarakat. Nah, biasanya partisipasi dalam masyarakat itu sangat penting dalam sejumlah program pemerintah baik imunisasi dan juga perbaikan gizi ataupun bentuk partisipasi pembangunan lainnya yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kemudian di sini kita masuk pada strategi. Nah, strategi pemberdayaan komunitas lokal ini dibagi menjadi 5. Di sini menurut Edi Soeharto ada 5 pemberdayaan, yaitu yang pertama di sini dibuat adalah pemukiman. Nah, pemungkinan ini dimaksud adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Kemudian penguatan. Nah, penguatan yang dimaksud di sini adalah untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan. Nah, perlindungan di sini adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama orang-orang lemah supaya tidak tertindas oleh orang-orang kuat. Kemudian penyokongan. Nah, penyokongan di sini artinya adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya. Nah, di sini supaya orang-orang lemah tidak semakin lemah atau terpuruk, melainkan orang lemah bisa berkembang ke arah lebih baik lagi. Kemudian yang kelima adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini adalah tujuannya untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan
antara berbagai kelompok di dalam masyarakat. Nah, seperti itulah 5 tahap pemberdayaan. Nah, biasanya dalam pemberdayaan itu adalah salah satu strategi komunitasnya adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Dan program pemberdayaan itu biasanya bisa berupa pelatihan. Misalkan pelatihan yang digunakan oleh pemerintah ataupun kelompok ataupun orang-orang tertentu yang dipilih, misalkan itu pelatihan cara membuat keripik yang enak ataupun pelatihan cara mengelola rumput laut. Itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota yang berkewajiban melakukan pelatihan terhadap masyarakat supaya lebih berkembang dalam melakukan sumber daya alam yang didapat. Seperti itulah pemberdayaan komunitas lokal. Nah, kemudian kita masuk pada tindakan. Nah, di sini ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk melestarikan kearifan lokal tadi. Yang pertama, menjaga keautentikan berbagai kearifan lokal. Yang kedua, menjaga eksistensi budaya lokal. Dan yang ketiga, kearifan lokal dapat dijadikan karakter masyarakat setempat. Yang keempat itu, berbagai kearifan lokal dapat diintegrasikan dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Pengelolaan sumber daya dilakukan swadaya, rehumanisasi, kemudian revitalisasi kebudayaan. Nah, disinilah ada beberapa tindakan yang dilakukan itu. Hal itu untuk mewujudkan masyarakat akan lebih baik dengan cara-cara ataupun tindakan yang sudah dilakukan tadi. Dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan dan juga dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak yang berwajib bisa dapat memperkuat ataupun memajukan kehidupan masyarakat yang lemah, dan juga bisa salah satu bahwa warisan budaya ataupun kearifan lokal yang dijadikan sebagai ciri khas masyarakat itu bisa diekspor ataupun bisa dikirim keluar ataupun bisa dijadikan sebagai bahan untuk promosi, karena zaman sekarang ini sudah gampang kita untuk mempromosikan hal-hal yang bisa kita jadikan atau bisa kita jual itu melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Itu sudah bisa kita melakukan promosi seperti tadi pengelolaan ataupun sistem kearifan lokal yang didapat masyarakat tadi sudah bisa kita promosikan. Misalkan contoh tadi pembuatan keripik singkong seperti itu sudah bisa kita promosikan dan lama-lama bisa nanti diekspor keluar. Seperti itulah kearifan lokal masyarakat. Nah, oke, sekian pertemuan untuk kita hari ini. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dan juga modul pembelajarannya. Silakan lengkapi catatan Anda. Sebentar lagi akan ujian. Persiapkan dirinya masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dikumpul dengan tepat waktu. Tetap semangat. Dan salam SFD.